Kapten Timnas Indonesia Jay ini makin kencang nih, rumornya lagi diincar sama salah satu klub Serie A yaitu Udinese. Menurut gue sih wajar Jay jadi incaran klub yang berasal dari Serie A. Karena apa ya? Karena performa Jay kalau kita lihat jadi musim kemarin bersama klubnya, bersama Timnas Indonesia ini bisa bilang cukup apa ya? Cukup oke nih untuk back sekaliber Jay yang bermain di tim papan bawah di Serie A musim kemarin ya kan bersama Venezia. Performa Jay ini pertahanan bisa bilang ya nggak ancur-ancur banget dari satu musim itu. Jay timnya cuma kebobolan 56 gol. Ada lebih banyak dari itu ya kan. Bahkan Udinese klub yang ngincar Jay pun sama nih musim kemarin di Serie A kebobolan 56 gol juga. Tapi Jay bisa bilang di Serie A musim kemarin ini menit bermainnya cukup banyak nih. 3.379 menit nih Jay Ini artinya apa ya? Artinya Jay ini benar menjadi andalan di klubnya di Venezia dan setiap dia tampil performanya bisa dibilang ya oke lah ya di atas lapangan. Bersama timnas pun juga begitu Jay nih. Kita ngomong di round ketiga aja, di round ketiga Jay bisa bilang tak tergantikan di posisi center back Timnas Indonesia, siapapun itu pelatihnya, entah Sintayong ataupun Patrick Kluivert. Bahkan statistiknya pun cukup penting nih, kayak Jay main bersama Timnas Indonesia, ini Timnas Indonesia di bawahnya meraih 3 kemenangan, 3 kemenangan, 4 kali kalah dan 3 kali seri. Bahkan clean sheet-nya pun di setiap kemenangan Indonesia ini Indonesia selalu clean sheet. Lawan Cina 1-0, lawan Bahrain 1-0, lawan Arab Saudi 2-0, dan sekali clean sheet lagi pas lawan Australia kalau salah tuh 0-0 di leg pertama. Ini artinya apa? Ketika Jay tampil bersama timnas Indonesia, ini kalau dia lagi on fire banget nih, sukses membawa Indonesia clean sheet di 4 pertandingan round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini artinya apa? Dari 10 match ini berarti hampir 50% Indonesia di bawah Jay ini clean sheet alias nggak kebobolan sama sekali. Ini artinya apa ya? Performa Jay ini nggak kaleng-kaleng, sangat diperhitungkan ya bisa dibilang di kawasan Asia. Ini Jay menjadi salah satu jajaran back elite lah ya di kawasan Asia, dan terbukti di klubnya pun Venezia sulit digantikan peran Jay. Jadi wajar aja Udinese ngincer Jay untuk mengarungi Serie A musim depan. Dan musim kemarin Udinese itu kan finish di peringkat 12, berarti tim papan tengah ya. Biarpun kebobolan cukup banyak, tapi Udinese cukup produktif juga nih musim kemarin. Dan Udinese mungkin ngincer Jay dia pengen apa? Pengen ningkatin kinerja lini pertahanannya, karena Udinese kita tahu dong ini kalau lagi on fire banget nih Udinese, tim yang bisa menjegal laju tim-tim elit di Serie A macam kayak Inter Milan, kayak Juventus, kayak AC Milan, Napoli. Ini Udinese kalau on fire nih sering banget nyulitin tim-tim raksasa dari Serie A. Dan gue sih berharap ya Jay beneran pindah nih ke Udinese biar performa Jay makin meningkat, karena ya Venezia kan musim depan main di Serie B ya kan, terdegradasi, sementara Udinese stay di Serie A. Mungkin sih ya romlah aja ya, lumrah aja nih ketika Jay diincar sama klub sekaliber Udinese. Ya market value Jay pun juga naik nih di bulan ini nih, di beberapa rilis transfer market nih. Jay sekarang nilai transfernya di atas 100 miliar. Luar biasa banget peningkatan nilai transfer dari Jay ini apa ya, berkat performa Jay musim kemarin bersama klub maupun timnas di Timnas Indonesia. Tadi gue sempat singgung di awal kan, Jay ini membawa Indonesia 4 kali clean sheet dan sukses membawa Indonesia melaju ke round keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah lagi kemampuan Jay nih di dalam gaya bertahannya. Mungkin ini Jay salah satu center back ya, gaya modern ya, dan mainnya sangat-sangat adaptif banget nih sama strategi dari pelatih yang latih timnya nih. Jay ini menurut gue tipikalnya ya lumayan bertahan dengan gaya Catenaccio, gaya bertahan klasik yang bertahan sangat dalam dia bisa, gaya bertahan yang sangat ofensif juga bisa, main dengan highline defense juga bisa. Terbukti lawan Australia semua dipraktekin tuh sama Patrick Kluivert dan Jay bisa mainin pola-pola main bertahan kayak gitu tuh, main bertahan yang aktif membangun serangan dan garis pertahanan cukup tinggi tuh, maju sama dengan hampir garis tengah lapangan ya, biarpun ujungnya kita kebobolan 5 gol, tapi ya ini Jay bisa dibilang ya gaya bermainnya sangat-sangat adaptif sama strategi dari pelatih tim yang melatih dia nih ya kan. Main bertahan Catenaccio klasik bisa, ataupun gaya bertahan modern juga bisa. Dan Jay itu juga
punya naluri gol yang cukup oke, yang lagi on fire banget. Dia bisa bikin gol dari skema-skema bola set piece karena tinggi badannya menjulang dan positioningnya juga cukup oke menurut gue ya. Musim kemarin pun dia bikin satu gol yang cukup sejarah ya. Karena apa? Bisa bikin satu gol ke Juventus dan membuat timnya meraih imbang 2-2 bersama melawan Juventus ya di Serie A musim kemarin tuh. Dan ini juga menjadi apa? Bukti kalau Jesus ini bisa bikin gol ke gawang tim seberat apapun Juventus bisa dibobol gawangnya kan. Nah, mungkin ini menjadi salah satu daya tarik dari Jesus yang bikin Udinese kepincut nih. Tambah lagi Jesus juga pembawanya lini pertahanan tenang banget, nggak gerasak gerusuk, dan ya bisa dibilang dengan badan tingginya menjulang ini mendukung banget di performa dia di lini pertahanan tim yang dia bela ya kan. Dan Jesus pun selain tenang dan juga reading the game-nya oke menurut gue ya. Dia bisa reading the game sangat baik, bisa membaca alur serangan dari lawan, dan sering banget nih Jesus melakukan intercept yang sangat menguntungkan tim yang dia bela ya kan. Terbukti kalau kita mulai contohkan musim kemarin ya, Jesus ini dia punya lumayan statistiknya nih. Forward pass yaitu passing yang passing transisi nih dari bertahan ke menyerang ini di atas 30%, 32,1% tuh Jesus musim kemarin. Dan defense action-nya musim kemarin bersama Venezia itu 89,80%, dan defense duelnya ini persentase lumayan tinggi nih, 40,9%. Dan ya menurut gue sih dari statistik ini tuh kelihatan banget nih Jesus juga bisa melakukan build up skema tadi gue bilang tuh, skema gaya back modern saat ini ya, persentasenya juga lumayan tuh di atas 30% kan. Jesus juga cukup lihai dalam main skema defense counter nih kalau timnya main bertahan ngalin serangan balik, dan akurasi umpannya juga cukup lumayan ya kan. Dan ya, jadi menurut gue sekali lagi wajar banget Jesus diincar sama Udinese, dan gue berharap sih ini beneran terrealisasi ya, nggak sekedar rumor doang, beneran terrealisasi di jendela transfer kali ini nih. Nah, gimana menurut Tyson? Punya pendapat lain, apakah optimis Jesus bakal pindah ke Udinese? Ya kita nantikan aja nanti nih sampai jendela bursa transfer musim 2025-2026 ditutup ya kan. Dan thank you banget yang udah nonton konten gue, Irwan Chan, Pundit Abangan, di channel YouTube gue. Thank you banget, dan jangan bosan-bosan ya untuk support channel YouTube gue biar channel YouTube gue makin berkembang dengan cara nonton, like, subscribe, share, dan lain-lainnya. Silakan. Thank you banget sekali lagi nih. Saatnya gue pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Aban berikutnya. Salam olah bola.